bands. Namun, banyak permasalahan muncul. Banyak laporan bahwa dana KIP malah diterima oleh keluarga yang mampu, sedangkan keluarga yang kurang mampu belum tersentuh sama sekali. Di hari ini, para pejabat negara akan membahas masalah ini secara terbuka. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Joshua melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Hari ini kita akan menyaksikan jalannya rapat paripurna ekonomi nasional yang membahas tentang efektivitas dana KIP tahun 2025. Bagaimana cara pemerintah dan DPR mencari solusi atas ketidaktepatan penyaluran dana KIP yang bersumber dari APBN. Mari kita simak bersama. Baik, selamat siang pada semua hadirin. Selamat siang. Sebelum kita mulai sidang dan rapat pada siang hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Para hadirin selamat berdiri. Baik, dengan ini sidang dan rapat resmi dimulai. Kami persilahkan kepada Menteri Pendidikan untuk menyampaikan tentang anggaran program KIP tahun 2025. Para hadirin yang lain dipersilahkan untuk duduk. Semuanya. Selamat siang. Pada siang ini kita akan membahas tentang program KIP untuk tahun 2025. Nah, tahun 2025 kami mengajukan anggaran sebesar 9 triliun dari APBN untuk 18 juta siswa yang membutuhkan. Baik, bagaimana rincian pembagiannya? Di sini ada beberapa alokasi anggaran seperti bantuan langsung sekitar 7 triliun rupiah, verifikasi data 1 triliun rupiah, dan administrasi 1 triliun rupiah. Angka 1 triliun untuk administrasi itu terlalu besar. Harus ada efisiensi agar APBN tidak terbebani. Dana ini digunakan untuk pelatihan petugas dan peningkatan sistem digital penerima. Ini bukan pemborosan, melainkan ini adalah investasi untuk akurasi data. Kita harus hati-hati. Rencana yang bagus harus disertai dengan langkah realistis.
Sistem besar tanpa efisiensi justru bisa membuat APBN jebol. Benar, tapi tanpa verifikasi yang kuat, penyaluran akan tetap kacau. Dari tahun kemarin kita menemukan banyak data ganda. Setiap pihak bisa dipertanggungjawabkan. Program Kartu Indonesia Pintar ini harus tepat sasaran dan juga efisien. Jangan hanya menyalurkan dana saja, tetapi pastikan manfaatnya dapat terlihat jelas dan juga diterima nyata oleh rakyat. Pada tahap ini, perencanaan anggaran mulai dengan kebutuhan dan juga efisiensi. Presiden menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap uang rakyat. Baik, dengan ini sidang dan rapat akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembahasan dan juga pengesahan anggaran. Saya persilahkan pada anggota DPR untuk memaparkan evaluasi terlebih dahulu. Gini, kalau kita mendapatkan evaluasi dari tahun lalu, datanya itu memang sudah tersampaikan kepada para penerima. Tapi memang masih ada kendala ya, kendalanya itu tidak tepat sasaran. Jadi penerima yang tergolong miskin tidak mendapatkan dana KIP, sedangkan yang tergolong mampu itu mendapatkan dana itu seperti berbalikan itu. Di sini dari saya. Itu bukan penyalahgunaan, tapi data yang belum tentu valid. Makanya dari tahun ini kita akan menggunakan data dari BPKS. Kalau begitu, kami menyarankan adanya pemangkasan dana sebesar 200 miliar rupiah dari verifikasi untuk menambah kuota penerima. Dan juga kami menyarankan agar dananya langsung diterima oleh siswa langsung. Betul, rakyat itu menunggu manfaat dari KIP ini, bukan sekedar rapat atau seminar kita yang harganya bisa sampai 100 juta itu. Tanpa verifikasi yang kuat, bantuan tetap salah sasaran. Kami tidak ingin bantuan salah alamat lagi. Kalau boleh menambahkan, keseimbangan itu harus terjaga. Data itu penting, tapi efisiensi juga kuncinya. Baik, dari semua pembahasan tadi akan disepakati bahwa anggaran akan turun jadi 800 miliar rupiah. Sisanya 200 miliar rupiah akan dialihkan untuk penambahan kuota penerima KIP. Ya, saya sahkan keputusan ini dan dengan sangat hormat, saya mohon kepada seluruh kepemerintahan untuk dapat menggunakan anggaran ini dengan bijak. Jangan sampai ada kelalaian lagi ataupun kesalahan dan tidak tepatan. Ingat, anggaran dari APBN ini merupakan amanah dari rakyat. Anggaran akhirnya disetujui sebesar 8,8 triliun rupiah. Namun, benih masalah baru muncul. Apakah pemangkasan dana verifikasi akan berdampak pada ketepatan penyaluran nanti? Ini akan maju ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan lanjut ke pelaksanaan dan juga laporan dari lapangan. Maka dari itu saya persilahkan kepada para saksi untuk maju ke depan dan memberikan laporan terkait pelaksanaan KIP di daerah-daerah. Baik, terima kasih Bu Presiden dan Ibu Ketua DPR. Saya kepala sekolah mewakili SMA Desa PNC ingin mengatakan bahwa data sudah kami terima, tetapi kami menemukan bahwa ada beberapa siswa yang mampu yang mendapatkan KIP sementara yang miskin tidak mendapatkan KIP. Jadi kami di sekolah itu bingung menanggapi protesan dari orang tua siswa dan siswi kami. Benar, memang sistem datanya belum sempurna, sudah mengacu pada isi, tapi proses penambahan karena verifikasi yang lanjut. Ya, saya sebagai wakil kelompok SMA ini, sejauh ini saya masih belum mendapat keadilan karena anak saya juga belum mendapat KIP untuk membayar SPP dan membeli buku. Kami juga sudah bolak-balik ke dinas dan ke sekolah, tapi kami selalu disuruh untuk menunggu. Kami hanya butuh kepastian, bukan hanya janji. Kami sudah rujukan revisi data, tapi verifikasi pusat memang lambat karena dana verifikasi kepangkas dan produksi daerah sudah terbatas. Kami tidak menutup data. Saya mengakui ini kekurangan kami. Pemangkasan anggaran verifikasi memang memberi dampak langsung kepada proses pencocokan data. Dan juga kami tidak menutup mata. Evaluasi ini akan menjadi dasar dari perbaikan anggaran berikutnya. Baik, semuanya, semua pembahasan tadi akan kami catat. Ini akan menjadi bahan untuk pertanggungjawaban dan juga audit dan juga
Kita harus belajar bahwa efisiensi itu harus sejalan dengan ketepatan sasaran. Ya, tentunya pelaksanaan di lapangan membuktikan bahwa pemangkasan dengan matang dapat berdampak langsung pada keadilan dari penerima manfaat. Baik, di rapat kali ini akan memasuki tahap yang terakhir, yaitu adalah pertanggungjawaban dan juga sebelum itu saya persilahkan kepada BPK untuk memaparkan hasil audit. Baik, terima kasih Ibu Ketua DPR. Hasil audit menunjukkan 11,5% penyaluran tidak tepat sasaran dan 200 miliar anggaran belum dimanfaatkan secara optimal. Kami merekomendasikan sistem digital real time agar dapat diawasi lintas kementerian. Oke, kami siap menerapkan pengawasan berbasis online dan juga pengetatan pelaporan daerah. Kami juga ingin bekerjasama dengan Dinas Sosial serta Dukcapil agar data penerima KIP lebih akurat dan terintegrasi. Terakhir itu menunggu bukti nyata dari tindakan kita, bukan sekedar janji atau laporan yang rapat yang kita sampaikan ke mereka dengan hasil yang kosong. Saya harap kesalahan seperti tadi itu tidak terjadi lagi di tahun kemudian, dan saya berharap ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Untuk pelaksanaan tahun depan, kami akan memastikan kebutuhan berbasis data dari lapangan. Baik, atas nama pemerintah, saya akan menandatangani hasil pengesahan dari audit kali ini. Tahun depan, KIP akan kembali dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang Baik semua hadirin, dengan ini sidang kita pada siang hari ini resmi ditutup. Ya, bersama saya Sofia melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Sidang rapat paripurna ekonomi nasional resmi berakhir dengan komitmen transparansi dan audit ketat biaya program KIP 2025. Pemerintah akan memperbaiki sistem supaya program ini hanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Dari gedung DPR RI. Demikianlah sebenarnya rapat yang membahas kebijakan anggaran negara. Sebuah pengingat bahwa pelayanan sosial tidak hanya bergantung pada niat, tetapi juga pengelolaan